Di balik yang kurang, Tuhan selalu menyelipkan yang lebih. Walau mungkin sebagian manusia tak menyadari hal itu. Namun begitu, seperti pelangi yang datang setelah hujan, Tuhan selalu punya caranya sendiri untuk hadirkan kebahagiaan lewat malaikat tak bersayap. Guruku, kau adalah orang tua keduaku. Walau sikap nakalku terkadang mengganggumu, dengan sabar kau membimbingku. Guruku, tak banyak yang akan kukatakan, karena tanpa kata pun jasamu sungguh nyata. Terima kasih kuucapkan untukmu. Semoga kebaikan akan selalu menyertaimu. Namaku Pinkan Mustafa. Aku belajar di sekolah luar biasa SLB Negeri Kota Gorontalo. Aku beruntung, meski aku tak seperti anak normal lainnya. Pagi ini, kami belajar cara membuat pengait masker dari bahan manik-manik aneka warna. Oh ya, aku belum mengenalkan guruku. Namanya Ibu Kartin Talib. Di mata kami, ia adalah sosok guru yang sabar, penuh kasih sayang. Tak sekalipun ia membentak, walau terkadang tingkah kami bisa membuat siapa saja marah. Dengan sabar ia melatih kami, hingga aku dan teman-temanku mampu membuat karya yang berguna. Walau sedikit kesulitan, aku dan Badriah akhirnya bisa membuat pengait masker. Kami pun langsung mencobanya. Hasil karya ini mungkin memang tak seberapa jika dibandingkan hasil buatan pabrik. Tetapi kami sangat senang, karena setidaknya kami tidak perlu lagi membeli pengait masker karena bisa membuatnya sendiri. Coba. Di praktek keterampilan membuat pengait masker ini, Ibrahim dan Surya belum berhasil menyelesaikan tahap demi tahap pembuatan. Walau begitu, Ibu Kartin tak pernah lelah membimbing kami. Ia terus menyemangati kami dengan caranya sendiri. Pengait masker hasil karya kami, sebagian dipasarkan oleh Ibu Kartin. Ada yang dijual kepada kalangan orang tua dan juga guru-guru. Selama pandemi, kerajinan ini cukup banyak yang laku.
Sejak aku menjadi murid SLB, Ibu Kartin sudah lama menjadi guru di sekolah ini. Ia mengajar mata pelajaran keterampilan. Aku sangat senang dengan mata pelajaran ini. SLB mungkin panggilan jiwa saya datang untuk mengabdi di SLB. Mungkin saya melihat dari sisi kekurangan mereka, saya terharu melihat keadaan mereka sampai saya alhamdulillah sampai sekarang saya bertahan di SLB. Di sekolah, Ibu Kartin adalah guru idolaku. Tak peduli dengan banyaknya kekurangan kami, siswa tunarungu, ia tetap sabar menuntun kami belajar. Aku bersyukur Tuhan telah memberi kami anugerah seorang guru yang begitu peduli dengan masa depan kami. Alhamdulillah saya beradaptasi dengan anak-anak yang tunarungu. Dari awal saya belum paham sih awalnya itu, tapi setelah kedepannya saya belajar bahasa isyarat dengan lihat kamus, baru terus ada juga yang guru senior yang dari SLB Kota Gorontalo. Di sekolahku ini, Ibu Kartin mengajar lebih dari satu jenis keterampilan. Selain membuat pengait masker, kami juga diajari cara membatik. Ibu Kartin ingin mengajarkan kepada kami bagaimana mencintai produk tanah air seperti batik. Untuk keterampilan yang satu ini, kami sebagai pemula dikenalkan beberapa tahap membuat kerajinan batik. Mulai dari desain, menciplak, teknik mencanting, pewarnaan, hingga pelorotan. Ada beberapa motif atau desain batik yang kami pelajari. Di antaranya gambar Menara Limboto yang menjadi ikon Kabupaten Gorontalo, motif burung, dan lambang jenis disabilitas. Dalam proses mencanting ini, kami harus selalu fokus, karena jika tidak, hasilnya jadi tidak bagus. Cara membatik itu dia tidak lebih harus kita harus bikin batik. Kita membuat desain, kita menciplak, mencanting, pewarnaan itu butuh proses. Jadi tidak semua anak-anak, mungkin di luar sana anak-anak normal mampu, tapi alhamdulillah anak-anak luar biasa. Memang tergantung guru kita yang bagaimana kita memberikan cara, bagaimana kita cara memberikan materi, memberikan mereka desain itu dengan lembut. Tidak bisa kita kasar atau apa dengan mereka, harus kita orang membuat suatu keterampilan. Cantik kurang, dia harus sama. Lihat itu sama kan? Nah itu sama. Bagiku dan teman-teman, Ibu Kartin adalah guru idola kami semua. Ia tak sekedar mengajar kami di sekolah, tapi di rumahnya pun begitu. Setiap 2 kali seminggu waktu sore hari, aku, Badriah, Ibrahim, dan Surya datang ke tempat Ibu Kartin. Di rumahnya ini, Ibu Kartin mengajari kami cara membuat kue kering untuk persiapan perayaan Lebaran Idul Fitri.
Proses pembuatan kue dimulai dari persiapan bahan. Menurut Ibu Kartin, untuk menghasilkan kue yang enak, maka kami harus tahu apa saja bahan yang akan digunakan. Sekarang kita sama-sama buat kue. Jadi kayak lalu di sekolah kita buat. Nah, ini bahan-bahannya. Ini sudah tahu. Tuh, susu. Apa ini? Terigu. Apa? Terigu. Setelah paham bahan-bahan apa saja yang harus disiapkan, kami pun diajari cara menakar dan membuat adonan. Kami sangat senang karena apa yang diajarkan Ibu Kartin cukup mudah kami mengerti. Kalau sistem pembelajaran di SLB itu dia 40% itu materi, 60% itu dia praktek. Harus kita praktek terus. Cuma dari awal pengenalan materi, setelah itu praktek terus yang kita orang harus lakukan. Jadi orang lebih paham ke praktek itu kan langsung bertatapan dengan mereka bahan yang ada, kita tunjukkan, kita arahkan bagaimana caranya, bagaimana bahannya, bagaimana sampai kita jadi itu membuat suatu resep atau suatu keterampilan lainnya itu. Dalam setiap pembelajaran, baik di kelas maupun saat praktik keterampilan, Ibu Kartin selalu menyelipkan nasihat untuk kami layaknya orang tua. Salah satu hal yang selalu diingatkan Ibu Kartin bahwa kami tidak perlu malu dengan kekurangan yang ada pada diri kami. Bahwa kami harus terus semangat belajar, tidak perlu gengsi, agar kami bisa hidup mandiri, tidak tergantung pada orang tua. Jual. Bawa. Bawa jual. Ini jangan malu. Sama-sama. Lalu. Sama-sama. Kan tidak hari-hari minta sama mama kan tidak boleh. Kita harus kuat belajar. Tapi kan kamu tahu? Iya tahu. Kan sudah buat kue, jadi kita upload. Setelah jadi, kue yang kami buat pun juga dipasarkan lagi oleh Ibu Kartin. Promosinya lewat akun media sosial. Guru idolaku ini tak sekadar mengajari kami cara membuat kue, tetapi sampai ke tahap pemasaran. Aku dan teman-temanku bersyukur karena Ibu Kartin tak memungut bayaran apapun untuk kami belajar keterampilan di luar jam pelajaran sekolah. Padahal di tempat lain, anak-anak seperti kami belajar bukan cuma-cuma. Saya itu lebih nyaman mungkin saya di SLB melihat keadaan mereka seperti apa sampai saya mampu, saya bisa, saya mengayomi mereka dengan cara apapun dengan tenaga saya sendiri. Saya berupaya mereka itu mampu dan bisa. Mereka melihat anak-anak di luar sana sama dengan mereka. Saya itu bangga, saya di SLB ini karena motivasi saya melihat kekurangan mereka. Saya melatih, mendidik mereka sampai bisa mereka di luar sana, masyarakat sana bisa melihat mereka dengan setulus hati mereka menilai anak-anak SLB itu pasti bisa. Ibu Kartin bagiku bukan sekadar guru biasa. Ia adalah sosok yang begitu perhatian kepada siapapun. Pernah beberapa kali ia mendatangi siswa di rumah hanya untuk memberikan pelajaran praktikum.
Temanku Mawadah contohnya. Tak segan Ibu Kartin mengunjungi Mawadah meski kawanku tersebut tempat tinggalnya sangat jauh. Ia berusaha membuat Mawadah mampu melakukan pekerjaan sehari-hari di rumah. Mawadah sendiri mengalami cacat di bagian tangan kanan dan kakinya. Ia sulit menggerakkan jari jemari tangan kanannya. Ibu Kartin pun membantu Mawadah hingga sedikit demi sedikit Mawadah bisa melakukan pekerjaan menggunakan tangan kanannya. Buka pelan, jangan. Nggak boleh, paksa, bisa, paksa, kemampu kita. Ibu Kartini guru adalah guru honor Kasiang. Jadi di samping dia guru honor, dia mampu berdedikasi sampai sore hari dia menjaga anak-anak di asrama. Dia samping dia sebagai guru, dia juga menjaga anak-anak di asrama, mempelajarkan bagaimana anak-anak kehidupan sehari-hari karena di anak SLB ini paling banyak kita ajarkan bagaimana untuk membiasakan hidup sehat. Jadi dia bagaimana mereka mandi diajarkan, bagaimana menyisir rambut, bagaimana mencuci pakaian, dia ajarkan. Jadi dia lebih keterampilannya lebih dari guru-guru yang lain. Di samping dia sangat dedikasinya sangat tinggi. Sekarang sehat? Sehat. Kalau sekarang pingkan? Pingkan. Sakit? Oh. Sebentar Ibu. Beberapa kali aku pernah tidak masuk sekolah. Meski bukan guru perwalianku, ia rela datang ke rumah untuk menjemput aku supaya datang ke sekolah untuk belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Mau balik pati pingkan? Ada di dalam. Oh iya kan. Saya ini kawan mau pati pingkan. Oh. Soalnya so 2 hari saya tidak dapat lihat, jadi saya datang kamar mau jemput padahal mau. Seperti Ibu Kartin, ketika ada tugas mengajar di sekolah, beliau pun sempat-sempatnya memberikan praktek untuk anak-anak yang ada di sekolah, tapi dibawa lagi ke rumah. Nah, bukan cuma di rumah beliau, tapi juga beliau sampai juga mendatangi setiap anak di rumah masing-masing. Bayangkan beliau sampai membawa alat dan bahan itu dibawa ke rumah masing-masing. Nah, itu yang sangat luar biasa untuk Ibu Kartin, dan itu sangat langka untuk guru yang di zaman sekarang seperti ini. Setiap orang bebas memilih menjadi apa dan bagaimana ia di kehidupannya. Menjadi orang bermanfaat tidak harus menunggu kita hidup berlimpah dengan materi. Namun kita bisa berarti di mata orang banyak dikala kita ikhlas memberi tanpa berharap imbalan apapun, kecuali balasan dari Tuhan. Karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Saya melihat kondisi dan anak-anak saya berusaha, maksudnya tekad supaya mereka itu mampu dan bisa berkreasi, dia bisa berinovasi sama-sama dengan anak-anak normal. Motivasi saya itu cuman itu, saya melihat kasih yang mereka punya kekurangan, keterbatasan, bangkit, semangat mereka itu luar biasa. Melihat maksudnya saya juga melihat mereka, semangatnya itu yang saya bangga untuk mereka. Segala sesuatu apapun itu kita ikhlas dengan motivasi kita, maksudnya supaya orang lain, maksudnya anak disabilitas itu bisa bangkit dengan anak-anak normal.
puisi. Oke. Ibu mana Ibu lihat puisinya? Terima kasih atas puisi yang kalian berikan. Ibu terharu serta bangga dengan anak tunarungu walaupun punya keterbatasan. Alhamdulillah, terima kasih.